Oke, selamat datang di sesi bedah gagasan kita lagi. Halo. Kali ini kita mau dalami satu ide yang kelihatannya simple, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Betul. Gimana perubahan kecil, cuma 1% gitu ya tiap hari, bisa bawa Anda ke hasil yang gede banget. Kita ambil idenya dari buku The 1% Rule, punya Tommy Baker. Ya, buku bagus itu. Misi kita kali ini, kasih intisari penting buat Anda. Gimana sih caranya meraih capaian besar lewat konsisten tiap hari. Bukan cuma semangat pas awal aja ya. Nah, itu dia. Coba Anda bayangin deh, jadi 37 kali lebih baik dalam setahun. Hanya dengan perbaikan 1% tiap hari. Kedengarannya kayak nggak mungkin ya. Kayak mustahil kan? Makanya, yuk kita bongkar bareng-bareng. Sip. Jadi konsep intinya emang simple banget. Fokus aja ke kemajuan 1% setiap hari. 1% aja. Iya. Tapi di sini nih kekuatannya yang sering kelewat. Ada yang namanya efek berganda atau compounding effect. Oh, kayak bunga berbunga di investasi itu ya? Persis. Tapi ini kita terapkan ke pengembangan diri kita. Kalau dihitung nih secara matematis ya, perbaikan 1% konsisten setahun itu bisa bikin kita 3,65 kali lipat lebih baik. 3,5 kali lipat. Lumayan. Nah, Baker bahkan hitung lagi, kalau kita masukin faktor momentum, jadi kemajuan awal itu bikin kemajuan berikutnya lebih gampang gitu. Oh, jadi kayak bola salju ya? Betul. Peningkatannya bisa sampai 37 kali lipat. Gila kan? 37 kali. Wow. Dan ini penting banget, karena beda jauh sama mitos ekspektasi yang sering kita anut. Kita maunya sukses itu cepat instan, atau grafiknya naik terus lurus gitu. Padahal aslinya. Ya ampun, hampir nggak pernah kayak gitu. Realitanya berliku-liku. Iya juga ya, otak kita tuh emang susah nangkep kekuatan eksponensial. Yang kayak tadi, efek berganda itu. Betul. Nah, selain soal ekspektasi yang kadang keliru itu, buku ini juga nantang cara kita lihat kesulitan. Ada namanya mitos tantangan. Menarik. Gimana tuh? Seringnya kan, kalau kita ketemu hambatan, rasanya kayak, wah ini tanda buat berhenti nih, gagal nih. Iya, langsung down biasanya. Padahal, kata Baker, tantangan itu justru ya emang bagian alami dari prosesnya, malah bisa jadi hadiah tersembunyi. Hadiah? Maksudnya? Ya, hadiah kesempatan buat belajar, buat berubah arah. Contohnya, lihat aja deh perusahaan kayak YouTube atau Instagram. Oh ya, mereka kan nggak langsung jadi kayak sekarang. Betul, mereka nggak langsung sukses dengan ide awal. YouTube dulu apaan coba? Situs kencan video. Serius? Baru tahu? Iya, terus Instagram awalnya aplikasi check-in lokasi gitu. Wah, jauh ya. Mereka harus pivot, adaptasi, ganti arah. Pelajaran pentingnya buat kita apa? Jangan gampang nyerah kalau rencana awal nggak jalan. Tapi, Tapi kuncinya, ya harus mulai dulu. Karena cuma dengan jalan, kita bisa nemu celah buat adaptasi itu. nah, contoh pivot itu pas banget. Dan itu nunjukin kenapa progres, kemajuan sekecil apapun, itu jadi bensin utama kita. Bikin semangat terus ya. Ya, ada studi menarik dari Harvard Business Review yang dikutip Baker juga. Ternyata, perasaan bahwa kita bikin kemajuan, dalam kerjaan yang kita anggap bermakna ya, itu motivator paling gede. Bukan uang atau pujian? Bukan itu yang utama ternyata. Perasaan maju itu loh. Makanya aturan 1% ini kerasa ngefek. Oh, karena ngasih rasa progres tiap hari ya. Persis. Kayak dapat suntikan semangat harian. Tapi hati-hati juga sama jebakan. Baker nyebutnya program hopper. Program hopper? Apa tuh? Itu loh, orang yang loncat-loncat dari satu seminar ke seminar lain, ikut workshop ini itu, ngumpulin banyak banget pengetahuan. Tapi nggak dipraktekin. Nah, nggak pernah benar-benar diintegrasiin ke tindakan nyata. Mereka tahu banyak, tapi nggak melakukan, apalagi menjadi. Jadi cuma di kepala aja ya? Iya, pengetahuan tok, tanpa eksekusi yang konsisten, yang nggak ada gunanya. Sayang banget. Godaan jadi program hopper itu kayaknya nyata banget ya zaman sekarang. Info di mana-mana soalnya. Betul sekali. Biar bisa fokus ke eksekusi, nah Baker nawarin semacam kode 1%. Prinsip-prinsip inti gitu. Contohnya apa tuh? Kayak cintai prosesnya sama lakukan setiap hari. Ini fondasinya biar aturan ini jalan. Oke, cinta proses, lakukan tiap hari. Tapi ya itu tadi, tantangan gedenya adalah jaga fokus, apalagi di tengah tsunami gangguan kayak sekarang. Susah memang. Kemampuan buat deep work, kerja fokus mendalam, tanpa diganggu, konsepnya Cal Newport, itu, wah, jadi aset super langka dan berharga banget. Setuju. Itu skill penting banget sekarang. Saran praktis dari Baker sih termasuk hal simple tapi penting, kayak bikin batasan yang jelas,
Kapan boleh cek email, kapan enggak. Disiplin waktu ya? Sama berani bilang enggak lebih sering ke hal-hal yang enggak dukung tujuan utama Anda. Nah, itu susah tapi perlu. Fokus itu penting banget buat konsistensi jangka panjang. Nyambung lagi ke konsistensi ya. Iya. Ini ngebawa kita ke mitos berikutnya. Sukses semalam. Ini sering banget nih kita lihat. Kita lihat hasil akhir orang lain, terus mikir, wah enak ya dia, instan suksesnya. Padahal di belakangnya, Padahal, di balik cerita kayak Matt Damon yang akhirnya sukses sama naskah Good Will Hunting setelah ditolak bertahun-tahun, itu diceritain juga sama Baker. Ada perjuangan panjang yang nggak kelihatan. kerja keras bertahun-tahun ya. Betul. Buku ini nekenin banget kalau endurance, daya tahan, itu jauh lebih langka dan berharga daripada sekedar antusiasme awal yang ngebu-gebu. Semangat di awal doang nggak cukup. Nggak cukup. Nah, aturan 1% ini pelan tapi pasti ngebangun otot daya tahan itu. Melatih endurance. Ini juga soal ngelatih kemampuan nunda kepuasan sesaat demi hasil jangka panjang yang lebih gede, lebih memuaskan. Oke, jadi kuncinya di daya tahan yang dibangun pelan-pelan itu ya. Terus biar kita tetap di jalur nih tiap hari. Gimana caranya? Ada alat bantunya nggak? Ada. Baker ngasih alat praktis, namanya pertanyaan 1%. Pertanyaan 1%. Apa tuh? Pertanyaannya gini, apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan hari ini? Sekecil apapun itu ya, yang ngebuktiin kalau visi saya itu mungkin terwujud, dan saya lagi bergerak ke arah sana. Oh, jadi pertanyaan harian buat jaga fokus ke aksi kecil ya? Tepat, fokus ke tindakan mikro, biar nggak ngawang-ngawang aja. Keren juga. Buku ini ngebahas juga nggak sih kayak keraguan orang soal metode ini? Oh ada, dibahas juga sanggahannya. Misalnya ada yang mikir, ini kok simpel banget sih? Iya, terlalu simpel mungkin malah nggak dipercaya. Justru, kata Baker, disitulah kekuatannya. Karena simple, jadi gampang dilakuin secara konsisten. Masuk akal. Terus apa lagi? Ada yang mikir, saya maunya hasil lebih cepat dong. Nah, perlu diingat, ini kan bangun fondasi. Ya butuh waktu. Nggak bisa instan ya? Nggak bisa. Atau kok ngerasa, kok bosenin ya gini-gini aja? Nah, itu bisa jadi tuh. Justru, rasa bosen itu seringkali bagian yang nggak bisa dihindari dari proses menuju keahlian sejati. Latihan terus-menerus kan kadang emang gitu. Betul juga sih. Jadi, ya diterima aja sebagai bagian proses. Iya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya ini ya, Siap. kekuatan sejati buat mencapai hal-hal besar itu nggak datang dari lompatan heroik sesekali. Bukan dari aksi nekat sekali gitu. Bukan. Tapi dari akumulasi tindakan-tindakan kecil yang konsisten Anda lakukan tiap hari. Kuncinya di akumulasi dan konsisten. Betul. Fokus saja sama proses hariannya, jangan cuma kepikiran hasil akhir yang mungkin rasanya masih jauh banget. Nikmati perjalanannya ya. Nah, aturan 1% ini intinya soal bangun momentum, bangun fondasi yang kokoh, bata demi bata, buat tujuan besar yang Anda impikan. Oke, penjelasan yang mantap banget. Mari kita bawa pulang pemikiran ini buat Anda semua yang dengerin. Silakan. Setelah dengerin semua ini, coba deh luangin waktu sebentar buat mikir berdasarkan tujuan besar Anda, apa ya kira-kira satu langkah mikro, 1% yang bisa Anda komitmenkan buat mulai dilakukan secara konsisten. Mungkin hari ini atau besok. Nggak usah nunggu nanti-nanti. Jangan nunggu momen sempurna deh, karena efek bola salju itu dimulainya dari dorongan pertama, sekecil apapun itu. Mulai aja dulu. Mulai sekarang. Itu aja mungkin ya untuk kali ini. Sip. Semoga bermanfaat ya.